Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Mariska dari kelas KPIA akan menjelaskan tentang kehujahan hadis dan argumentasinya. Secara etimologi, hujah berarti alasan, sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan pandangan yang diajukan. Kata hujah disebut juga sebagai dasar penetapan hukum. Imbuhan ke dan an pada kata hujah berarti keadaan. Dengan demikian, kata kehujahan berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan, keadaan dan alasan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujahan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama mengemukakan beberapa argumentasi, baik dalam segi rasional atau teologis, Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. 1. Argumentasi rasional atau teologis. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bila seseorang mengaku beriman kepada Nabi, maka konsekuensi logisnya berarti menerima sesuatu yang datang darinya. Karena Allah telah memilih beliau untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Dengan demikian, menerima hujah merupakan hal yang tak terpisahkan dari keimanan seseorang. 2. Argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi memiliki peran yang amat penting dalam kaitan dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran, menjadi suri tauladan yang wajib diikuti umat Islam dan dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jelas pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menyerukan kepada orang mukmin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. 3. Argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Taraktu fikum amroini antam saskum bihima atadullu abada kitaballahi wa sunnati rasulihi. Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan sesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah atau hadis. B. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-ta'kid, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya hadis Nabi, Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru, yang artinya, apabila kalian melihat bulan atau ruqyah, maka berpuasalah, dan apabila melihat bulan atau ruqyah, maka berbukalah. Hadis ini datang untuk mentakrir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Faman syahida minkumus syahra falyasum, yang artinya, maka barang siapa yang menyaksikan bulan pada waktu itu, hendaknya ia berpuasa. 2. Bayan at-tafsir,
Bayan at-tafsir adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal. Fungsi hadis sebagai penafsir Al-Quran dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Menafsirkan secara rinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau bersifat global. Fungsi bayan tafsir seperti ini disebut juga dengan bayan tafsil, yaitu penjelasan dengan merinci kandungan ayat-ayat yang mujmal. Misalnya hadis cara mendirikan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi telah mempraktekkan tata cara sholat kepada sahabat dari mulai takbir sampai salam. Hadis fi'li tersebut menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang bersifat global, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. B. Mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Fungsi hadis seperti ini disebut dengan bayan takhsis, yaitu penjelasan Nabi dengan cara mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contoh hadis tentang masalah waris di kalangan Nabi. Nahnu ma'asyirul anbiya ila nurisu ma taroknahu sodakuhu, yang artinya kami para nabi tidak diwarisi, sesuatu yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Hadis di atas merupakan pengecualian dari keumuman Al-Quran tentang yusikumullahu fi auladakum lidzakari mislu hadil unsayain, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. C. Memberi batasan atau takyid terhadap Al-Quran yang bersifat mutlak. Fungsi hadis seperti ini disebut dengan bayan takyid. 3. Bayan tashri. Bayan tashri adalah penjelasan yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Contoh hadis Nabi, la yajma'u bainal mar'ati wa amataha wa la bainal mar'ati wa kholataha, yang artinya seseorang perempuan tidak boleh dikumpulkan atau dipoligami 2 perempuan yang bersaudara. Ketentuan hadis ini tidak ada dalam nas Al-Quran. 4. Bayan an-nas. Bayan an-nas adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalil syara' yang datang lebih dahulu dan telah dihapus hukum yang ditunjukkan disebut mansuh. Sementara dalil syara' yang datang kemudian untuk menghapusnya dalam hadis disebut nasikh. Sekarang menjelaskan tentang ingkarus sunnah. Pengertian ingkar sunnah secara etimologi adalah pengingkaran sunnah. Dalam bahasa Arab, kata ingkar berasal dari kata angkaro yungkiru ingkaron, yang memiliki beberapa arti, antara lain 1. Tidak mengakui dan tidak menerima di lisan dan di hati. 2. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ingkar sunnah menurut para ulama modern adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah. Tipologi ingkarus sunnah. Tipologi atau pengelompokan ingkarus sunnah ada beberapa jenis, diantaranya 1. Ingkar sunnah mutlak. Bagian pertama ini mengingkari kehujahan seluruh sunnah secara mutlak sebagai sumber hukum. Pengingkaran sunnah mutlak terjadi pada seseorang yang dilatar belakangi oleh kemurtadan atau tidak mengimani Muhammad sebagai Rasul. 2. Ingkar sunnah kuli. Pemikiran modern yang mengingkari sunnah secara keseluruhan, baik sunnah mutawatir atau sunnah ahad. 3. Ingkar sunnah syib kuli. Hanya bisa menerima hadis mutawatir dan menolak semua sunnah. Jadi golongan ini hanya menerima hadis mutawatir. 4. Ingkar sunnah juz'i. Pengikat sebagian sunnah. Maksudnya,
mengingkari sebagian sunnah ahad yang sahih yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan rasio dan sains. Argumentasi berupa dalil nakli dan akli. Ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah sebagai suatu paham atau aliran. Ingkar as-sunnah merupakan sebuah aliran klasik ataupun modern, memiliki argumen-argumen yang menjadikan sunnah sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi menjadi dua, yaitu argumen nakli dan argumen akli. Argumen nakli. Yang dimaksud argumen-argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham ingkarus sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan paham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan antara lain sebagai berikut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Argumen-argumen akli Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. 2. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.